لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيدنا الشيخ قادر الجيلاني قدس الله سره. ثم إلى حضرة ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم جميع المشايخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik Bapak Ibu, kita sampai ke pertemuan ke-7 dari Psikologi Tafsir Al-Jailani. Masih surat Al-Baqarah, ayat ke berapa ini? 15 ya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratu wa ma kanu muhtadin. Dan mereka, ulaika, mereka yang jauh dari jalan hidayah itu alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, adalah orang-orang yang membeli atau menukar dan memilih kesesatan yang terpatri dalam diri mereka akibat mengikuti nenek moyang mereka dengan petunjuk yang daripada mengikuti petunjuk yang lahir dari iman pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi mereka lebih memilih mengikuti tradisi budaya nenek moyang dibanding ajaran dari Nabi. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Jadi menukar petunjuk dari Allah dengan kesesatan yang mereka dapat dari turun-temurun dari nenek moyangnya. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung dengan penukaran itu, perniagaan itu, apa yang mereka perjualbelikan seperti itu, wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat hidayah. Dengan penukaran itu, menukar petunjuk dengan kesesatan itu tidak akan beruntung. Ibaratnya kalau itu jual beli gitu ya, itu jual beli yang rugi gitu ya. Dan mereka tidak mendapatkan hidayah atau tidak beruntung disebabkan oleh pertukaran tersebut. Mereka justru merugi dan sesat karenanya. Ada yang mengatakan tidak ada keuntungan, tijaratuhum, itu keuntungan perdagangan mereka itu, yaitu bisnis mereka itu, wa makadu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat hidayah karena perdagangan tersebut. Tapi mathaluhum, perumpamaan mereka, mathaluhum itu perumpamaan mereka, yakni urusan dan keadaan mereka dengan penukaran dan pilihan itu pada hari pembalasan, kamathalil ladzi, laksana kondisi seseorang yang mencari sesuatu dalam kegelapan dan kebingungan dan tidak menemukannya. Mathaluhum kamathalil ladzi stauqada naro, ketika ia menyalakan api untuk menerangi dan mencari sesuatu yang dicarinya, falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim, dan ketika mereka sedang mencari cahaya untuk menerangi dan meraih sesuatu yang dicarinya, setelah api menerangi sekelilingnya tempat ia mencari sesuatu itu, dzahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahayanya dan padamlah kobaran api itu, sehingga ia kehilangan apa yang dicari dan mengalami kerugian besar. Jadi mereka dalam kegelapan sedang mencari-cari sesuatu yang dia inginkan, lalu Allah menyalakan cahayanya, menyalakan petunjuknya, tapi mereka nggak mau, mereka memilih kegelapan gitu ya, sudah diambil lagi cahaya sama Allah, gelap lagi.
Kan sebelum Rasulullah datang, mereka dalam kegelapan jahiliyah ya. Anak baru lahir dibunuh gitu kan. Dan ya budaya-budaya jahiliyah itu kan menukar istri gitu. Kemudian apa mabuk-mabukan. Kemudian Rasulullah ngajari tauhid, ngajari syariat yang benar, ngajari akhlak mulia, mereka tidak mau gitu. Dari kegelapan ada cahaya ini. Sudah dikasih cahaya nggak mau gitu. Ya sudah ditarik lagi cahayanya gelap lagi. Dan akhirnya kalau Anda habis dari cahaya menuju kegelapan apa ya Bu? Itu gelap terasa lebih gelap. Bener nggak? Kalau Anda misalnya dari awal sudah gelap gitu. Anda akan biasa. Lalu ada muncul cahaya, Anda akan agak silau. Tapi begitu cahaya mati, Anda balik ke kegelapan lagi. Kegelapan yang kedua ini lebih gelap dibanding sebelumnya. Karena mata Anda sempat melihat cahaya, lalu tiba-tiba dimatikan, tiba-tiba langsung gelapnya itu lebih mencekam gitu ya. Jadi sehingga ia kehilangan apa yang dicari dan mengalami kerugian besar. Udah gelap dikali cahaya nggak mau, akhirnya gelap lagi dan lebih gelap sekarang. Sebagaimana Allah menghilangkan cahaya mereka, Allah memadamkan juga nyala api dan pelita orang-orang munafik berupa kekufuran dan kemunafikan dalam anggapan mereka. Dan dia merusak cahaya mereka pada hari pembalasan ketika mereka berharap menemukan apa yang mereka cari. Mereka pun tidak menemukannya. Bahkan Allah mengadabnya. Oleh sebab itu, wa tarakahum ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Fi dzulumatil la yubsirun. Gitu ya, benar ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Jadi watarokahum dan Allah biarkan mereka untuk itu fi dzulumatin dalam kegelapan-kegelapan yaitu gelapnya kesesatan yang pekat dan berkarat dalam jiwa mereka akibat mengikuti nenek moyang mereka yang melahirkan kekufuran dan kemunafikan, lalu kegelapan yang disebabkan hilangnya apa yang mereka cari yang muncul dari keyakinan dan pencarian mereka, dan juga kegelapan yang menghalangi mereka setelah mereka membuat cahaya penerang. Maka karena kegelapan-kegelapan itu, mereka tidak melihat. Wala yubsirun. Fi dhulumatil la yubsirun. Sehingga mereka nggak bisa melihat. Dan tidak bisa menyelamatkan diri dari azab Allah. Bahkan mereka abadi di dalamnya. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatul wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Mereka sumun tuli karena tidak mau mendengar firman Allah yang diturunkan melalui para rasul. Mereka juga bukmun bisu karena tidak mau mengucapkan iman yang disertai dengan pembenaran. Omyun buta karena tidak mau melihat petunjuk-petunjuk yang nyata dan mukjizat dari Allah. Jadi lengkap ini. Udah tuli, bisu, buta. Ini susah, Pak Ibu. Kalau Anda eh, tuli, ya, Pak Ibu, Anda masih bisa belajar dari lewat penglihatan Anda. Kalau Anda buta, Anda bisa belajar lewat pendengaran Anda. Kalau kita udah buta, udah tuli, waduh, itu belajarnya harus lewat tangan. Tapi menjelaskannya agak susah itu. Dulu ada seorang perempuan namanya siapa itu, yang buta tuli tapi ya berhasil lulus dari Harvard. Itu susah luar biasa karena kalau orang buta itu masih bisa belajar dari telinga gitu. Kalau orang apa tuli itu belajarnya dari penglihatan. Kalau buta tuli itu agak susah memang.
Helen Keller ya, Helen Keller namanya. Itu lulus dari Harvard, padahal dalam kondisi buta tuli. Udah gitu bisu pula. Biasanya kalau udah tuli itu biasa gandengannya bisu, karena nggak pernah mendengar, nanti nggak tahu bagaimana cara ngomong. Jadi mereka tuli nggak bisa mendengar firman Allah, bisu nggak mau mengatakan kebenaran, iman, dan umyun buta karena nggak mau melihat petunjuk dari Allah. Singkat kata, fahum la yarji'un. Mereka nggak akan kembali, tidak ingin kembali pada jalan hidayah. Mengingat sikap ifrod dan tafrid yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia yang menyebabkan turunnya adab tersebut. Au kasoyibim minas soaiki, au kasoyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Atau perumpamaan mereka, atau perumpamaan mereka dalam hal ini adalah kasoyibin, seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat, kasoyibin. Minas samai, yang turun dari langit, hujan lebat yang turun terus-menerus dan susul menyusul menyebabkan pandangan mereka menjadi gelap. Fihi dhulumat. Itu gelap. Hujan yang deras itu ditambah dengan wara'du wa barq, kilat dan petir yang menyambar. Ra'dun itu kilat, wa barq itu petir ya. Ketika orang-orang menyaksikan kilat dan petir itu, yaj'aluna asabi'ahum fi apa ini? Bentar, saya itu kalau nggak digandeng lupa. Au kasayyibin minas sama'i fi dhulumatin wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan ujung jari-jari di telinga mereka karena takut. Minas sawa'iq, takut karena petir yang turun dari awan gelap dan dapat membunuh siapapun yang disambarnya. Mereka melakukan hal ini karena hadarul maut, takut mati. Yakni mereka takut mati disebabkan sambarannya. Maksudnya ketika Allah menyerupakan tasbih atau agama Islam dalam diri mereka dengan hujan lebat yang munculnya tidak diharapkan, diiringi kegelapan taklif yang bermacam-macam, ancaman petir yang mengancam, dan kilat hukum agama yang menyambar, mereka pun menganggap bahwa mereka harus berjaga-jaga dari petaka itu. Mereka pun menjauhi dan menolaknya, serta menjadikan akal mereka seumpama jari-jari yang disumbatkan ke kalbu mereka. Mereka takut sambaran petir itu akan memusnahkan zat mereka dan dalam zat Allah, karena takut pada kematian kehendak, maut irodi. Jadi ayat-ayat Quran itu seperti hujan deras yang turun, kemudian hukum Allah seperti kilat yang menyambar, petir yang apa, meledak begitu ya, dan mereka ketakutan. Intinya takut perubahan lah. Yang namanya perubahan itu kadang menyakitkan, Bapak Ibu, kadang mengagetkan, kadang bikin bingung. Tapi pada akhirnya akan baik gitu. Ya kayak hujan lah, hujan itu kan kalau lebat banget, udah lebat penuh dengan kilat, dengan petir itu kan orang takut. Padahal setelah itu semua jadi subur. Tanah subur, pohon-pohon, tanaman tumbuh, binatang-binatang bisa refresh begitu kan. Ada bau setelah hujan itu baunya juga nyaman, polusi udara juga turun ketika habis hujan itu. Air mengalir dengan deras. Tapi kan sebelumnya yang menakutkan kalau hujan deras itu. Seperti itulah proses turunnya wahyu, yang itu ibarat hujan deras yang turun, kemudian kilat menyambar, ada syariat yang dulunya dia bebas minum-minum, berzina, tiba-tiba ada larangan, itu kan menyakitkan bagi mereka. Jadi karena mereka takut dan sakit itu ditutup apa matanya, telinganya, takut mati. Takut mati itu takut ya mati nafsunya, dia selama ini bisa diumbar sepuas-puasnya nafsunya tiba-tiba harus ditahan, itu kan mereka takut. Seperti itu perumpamaannya ya.
Dengan penolakan yang mereka lakukan itu, mereka pun meyakini bahwa mereka akan selamat dari fana kepada zatnya. Nah, ini istilah tasawuf, Bapak Ibu. Jadi fanaun fillah itu artinya kita meniadakan diri kita dengan meyakini bahwa yang ada itu hanya Allah. Meniadakan itu artinya nafsu kita, ambisi kita itu kita subordinasikan, kita tundukkan pada petunjuk dari Allah. Dan itu kan berat bagi banyak orang yang terbiasa melampiaskan nafsunya. Itu pada posisi yang sangat puncak, itu bahkan diri kita hilang, kita udah hilang diri kita, fana unfillah. Dan bagi orang-orang yang masih tinggi egonya, masih besar nafsunya, itu menakutkan. Mereka kepingin masih ini aku, ini kepinginku, ini kepentinganku, masih begitu kan. Begitu diminta untuk fana unfillah, untuk meniadakan dirinya, meniadakan, meminimalisir nafsunya, ambisinya, egonya, sampai itu benar-benar hilang, ya takut ya, nggak biasa. Dan mereka tidak mengetahui bahwa pada dasarnya mereka dikembalikan kepadanya karena Allahu muhyitum bil wallahu muhyitum bil kafirin. Dan Allah yang bertajalli dalam zatnya, untuk zatnya, maha meliputi orang-orang kafir. Jadi mereka mau pergi kemanapun, Allah ada di situ. Nggak bisa lari. Yang dalam asumsi rusak mereka, menutupi zat Allah dengan zat mereka. Mereka lalai dari tajalli Allah dan bagaimana mungkin mereka bisa melalaikan hal itu. Jadi mereka ya nggak mau lah meniadakan dirinya. Inginnya ya bisa nafsu sepuas-puasnya, ego setinggi-tingginya, ambisi sepol-polnya, sehingga nggak menganggap adanya Allah gitu. Dengan mengakui adanya Tuhan, adanya Allah, itu bagi mereka sangat menakutkan. Karena bisa menghilangkan dirinya kan. Biasa menjadi tuan, kemudian menjadi hamba, itu kan berat apa itu. Yakadul barku yakhtofu absarahum kullama adha'a lahum masaufi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu lahadzaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadul barku yakhtofu, hampir-hampir kilat itu, yakni kilat tajalli kelembutan ilahi, al-tajalli al-lutfi, yakhtofu menyambar, membutakan, absarahum mata mereka yang digunakan untuk melihat diri mereka sebagai zat yang ada, masih memiliki pengakuan diri. Kullama adha'ah, setiap kali kilat itu bersinar dan menerangi, kullama adha'a lahum, ke arah mereka dengan tajalli kelembutan ilahi, dan ini apa ini? Kullama adha'a lahum masaufih. Mereka kemudian berjalan bergerak di bawah sinar itu, mengakui adanya mereka adalah adanya Allah. Wa idza adzlama alaihim, dan apabila datang kegelapan berupa tajalli keperkasaan ilahi, al-tajalli al-qahri, qamu, maka mereka berhenti diam dalam keadaan tidak bergerak sedikit pun. Padahal walau sya'allahu, andai Allah menghendaki untuk bertajalli pada mereka dengan keperkasaannya secara terus-menerus, lahadzaba bisam'ihim wa absarihim, pastilah dia hilangkan pendengaran penglihatan mereka. Maksudnya dia hilangkan ta'ayyunat mereka yang menganggap bahwa diri mereka eksis secara hakiki. Allah akan membuat semua itu fana dan hilang tanpa wujud sama sekali, sebagaimana yang selalu mereka sangkakan itu. Wahai Rasul yang paling sempurna, katakan kepada mereka dengan ucapan yang jelas, innallaha
ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang bertajalli dengan tajalli kelembutannya, tajalli al-lutfi, atas pengekalan kulla syai', segala sesuatu. Qadir, kulli syai'in qadir. Maha berkuasa. Maha berkuasa untuk memusnahkannya dengan tajalli keperkasaannya, tajalli al-qahri. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaannya kecuali apa yang dikehendakinya. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan tentang cara mereka kembali kepadanya, serta mengingatkan mereka terhadap berbagai bentuk tajallinya. Sehingga dia pun menyeru mereka dengan penuh kasih agar mereka mau kembali padanya. Allah lalu berfirman, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia yang lupa akan hak-hak Allah dengan mengikuti nenek moyangnya. Ya ayuhan nas, u'budu, sembahlah, merendahlah, takutlah dan tunduklah kepada Allah. Rabbakum Rabbukumul ladzi khalaqakum. Tuhan yang telah menciptakan kamu, yang mengeluarkan dan menampakkanmu dari lubang ketiadaan dengan pancaran tajalliyat sifat kelembutannya kecakrawala wujud. Walladzina Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum dan yang menciptakan nenek moyangmu yang telah lampau sebelum kamu. Jika kamu menyembah sebagaimana yang disebutkan, la'allakum tattaqun, semoga kamu termasuk orang-orang bertakwa yang berhati-hati terhadap tajalli sifat keperkasaannya dalam memulai wujud dalam berbagai pengertian yang ada di dalamnya. Sembahlah Tuhanmu alladzina ja'alakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, yaitu tempat lapang agar kamu bisa tinggal di atasnya dan mencari rezeki darinya. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atap bangunan yang tinggi agar uap dan asap yang mengepul naik ke awan dan bertumbuk di sana. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan setelah adanya sebab-sebab di atas, Allah menurunkan anugerah dan limpahan rahmatnya dari langit berupa air. Minas sama'i ma'a, yang menumbuhkan pertanian dan buah-buahan untuk memperkuat stamina tubuhmu. Ketika dia menurunkan hujan, fa akhraja bihi minas samarat, maka dia mengeluarkan dengan hujan itu bermacam-macam buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagimu. Maksudnya Allah mengeluarkan rezeki untukmu berupa buah-buahan dan makanan sebagai sumber kehidupanmu agar kamu menghadap ke arah tauhid dan mengesahkan Allah. Zat yang menjadi tujuan dan penciptaanmu dan berbagai hal yang muncul dari keberadaanmu. Jika demikian, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu, wahai orang-orang yang mendapat nikmat dan menjadikan Allah dan menjadikan bagi Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa terhadap segala sesuatu selainnya, andada, tandingan-tandingan yang serupa, yang dianggap berhak disembah, mencipta, membentuk, memberi rezeki, menumbuhkan, menyinari, dan berbagai sifat lain yang berhubungan dengan ketuhanan atau uluhiyah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, padahal kamu wa antum telah mendapat derajat dengan ketuhanan uluhiyah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu telah mencapai derajat tauhid,
dan kamu mengetahui bahwa rangkaian sebab akibat itu berujung pada Allah dan tidak ada wujud selain Dia. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Surat Al-An'am ayat 59. Kedudukan yang mulia ini tidak bisa tercapai kecuali setelah berakhlak dengan akhlaknya Allah dan tidak mudah kecuali mengikuti orang yang berakhlak sempurna. Sedangkan makhluk yang paling sempurna akhlaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa kita mengikuti jalannya Allah itu kecuali kita berakhlak dengan akhlaknya Allah dan mengikuti akhlaknya orang yang akhlaknya paling sempurna, yaitu Rasulullah. Dan meniru akhlak Rasulullah itu hanya dapat dilakukan melalui perantara kitab yang menghimpun seluruh akhlak Allah, yang menghimpun seluruh tingkatan yang mungkin. Dalam redaksi lain yang berbunyi, madhar lokus manifestasinya, gitu ya. Wa in kuntum fi roibim, jika kamu, wahai orang-orang yang akalnya tertutup oleh agama-agama yang batil, fi roibin, meragukan atau ragu-ragu dan bimbang, mimma nazalna, terhadap Al-Quran yang kami turunkan dari makom kesempurnaan, pengajaran dan bimbingan kami, ala abdina, atas hamba kami, Nabi Muhammad, yang menjadi khalifah, pengemban wahyu kami, yang pengemban wahyu yang kami turunkan kepadanya dan yang merangkum seluruh akhlak ketuhanan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Maka buatlah fa'tu bi suratim, maka buatlah satu surat saja dalam kalimat pendek, mim mithli, yang serupa dengannya. Karena salah satu keistimewaan kitab suci ini adalah keseluruhan ayatnya berisi tentang akhlak ketuhanan yang setiap surat mencakup kandungannya secara global. Maka renungkanlah. Wadu'u syuhada'akum, wadu'u syuhada'akum. Dan jika kamu tidak mampu membuat ayat-ayat seperti yang dicontohkan Al-Quran, wadu'u syuhada'akum, ajaklah penolong-penolongmu yang engkau saksikan sebagai Tuhan dan menjadi tempatmu mengadu. Wadu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Min dunillah, yang selain Allah yang Maha mengetahui perbuatanmu. Suruhlah mereka membuat masing-masing surat yang merangkum semua sifat Tuhan yang berhak disembah. In kuntum shadiqin, dan jika kamu memang benar bahwa mereka adalah Tuhan selain Allah, Maha suci Allah dari segala yang mereka katakan. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu membuat surat seperti Al-Qur'an ketika mendapat tantangan itu, walan taf'alu, dan pasti kamu nggak akan mampu membuat setelah kamu meminta bantuan pada mereka, maka janganlah kamu sombong dan jangan membantah. Tapi tunduk dan laksanakanlah perintah kitab yang diturunkan kepada hamba kami dan jauhilah larangan-larangannya. Wattakun narol lati, maka takutlah kepada api neraka yang diceritakan bahwa waquduhan nasu wal hijarah, yang kayu bakarnya, kayu bakarnya yaitu bahan yang digunakan untuk menyalakan api adalah annas, manusia yang menyembah selain Allah, wal hijaro, dan batu-batu, yaitu pemantik api yang sangat besar, paling panas dan berbau busuk. Tidaklah api neraka ini uiddat lil kafirin, disiapkan kecuali untuk orang-orang kafir yang tidak mengetahui jalan tauhid yang benar, mendustakan kitab Allah dan Rasul yang menerima kitab tersebut. Wabasyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang beriman, yang mukmin, yang yakin dan bertauhid terhadap kitab yang diturunkan pada hamba kami. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, yang berbuat baik dengan mengimani Tuhan, yang mengimani kitab tersebut serta menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang terlarang.
Annalahum bahwa benar bagi mereka telah dihilangkan batasannya, jannat balasannya, dan bahwa mereka bagi mereka telah dihilangkan batasannya adalah surga taman ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Itulah pengetahuan-pengetahuan universal, ma'rifah kulliyah yang bebas dari segala batasan yang menafikan tauhid. Ini lagi-lagi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan jannah atau surga itu ketauhidan ya, bukan kenikmatan. Ya mungkin ada surga yang benar-benar kenikmatan-kenikmatan itu, tapi surga yang sejati bagi beliau ini adalah kalau kita dikasih ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu tiga level keyakinan Bapak Ibu. Ilmu yakin itu keyakinan yang kita dapat dari pengetahuan. Oh, ada asap, berarti menurut logika pasti ada api. Nah, itu ilmu yakin. Anda yakin ada api karena menurut ilmu ada asap pasti ada api. Itu ilmu yakin. Keyakinan di level pengetahuan atau ilmu. Level kedua, ainul yakin. Anda yakin karena melihat. Nggak hanya pakai rasio, Anda pakai keyakinan empiris ya. Kalau tadi kan keyakinan logis. Anda yakin karena logikanya begitu. Level kedua, ini keyakinan empiris. Anda yakin karena Anda melihat. Oh, ada asap, berarti ada api. Itu masih masih logika. Lalu Anda datang mendekati api itu sampai kelihatan benar tuh apinya. Apinya menyala-nyala, Anda, oh iya benar ada api itu. Nah, itu namanya ainul yakin. Anda yakin karena melihat. Lalu Anda mendekati terus api itu sampai apinya dekat sama Anda, tangan Anda masukkan ke dalam api, lalu kebakar. Terasa benar panasnya. Lah, itu berarti udah hakul yakin. Kenapa? Karena kadang-kadang pandangan itu fata morgana, Mbak Ibu. Oh, ada air di gurun pasir. Ternyata bukan air, fata morgana. Jadi ainul yakin bisa jadi masih belum. Tapi udah hakul yakin Anda mengalami sendiri. Anda masukkan tangan Anda ke dalam api, apinya tangan Anda kebakar, panas. Nah, itu level keyakinan yang hak, yang sudah benar, udah ngalami benar. Nah, kita yakin ada Allah. Ya, kebanyakan kita cuma yakin karena pengetahuan. Nah, dikasih tahu begitu. Saya masih belum ainul yakin. Belum sampai mata batinnya melihat gitu. Apalagi sampai hakul yakin, merasakan benar gitu. Nah, itu level-level apa wali itu seperti itu. Ada sampai hakul yakin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Ali, Anda itu kalau sholat sampai khusyuk bener itu memang melihat Allah gitu. Beliau menjawab, saya tidak menyembah sesuatu yang tidak saya lihat. Maksudnya beliau melihat dengan mata batinnya gitu. Udah level ainul yakin. Bahkan beliau tuh kadang-kadang sampai kaku badannya, gemeter semua. Nah, itu udah hakul yakin. Itulah ma'rifah kulliyah, nanti pengetahuan universal yang bebas dari segala batasan dan menafikan tauhid. Dan itulah surga yang sejati ya. Jadi, annalahum annalahum jannah. Jannatin tajri min tahtihal anhar itu. Kebenaran yang sifatnya makrifat kulli adalah kebenaran yang bersih dari semua batasan yang menafikan kemurnian tauhid. Tajri min tahtihal anhar. Dari bawahnya mengalir sungai-sungai pengetahuan parsial. Ma'aris juz'iyah yang bersumber dari pengetahuan universal. Anda lihat ini, tafsirnya kan beda banget tuh. Kalau Anda baca tafsir Ibnu Katsir ya surga beneran. Nah. Orang beriman itu akan dapat surga, dan di dalam surga itu akan mengalir sungai yang deras gitu kan. Tajri min tahtiyal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu. Tapi di tafsir Sufi Al-Jailani ini beliau menafsirkan jannat itu, surga itu adalah pengetahuan keyakinan hakiki tentang Tuhan. Bergerak dari ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Bahkan beliau menerjemahkan sungai itu bukan sungai fisik, tapi ini mengalir sungai-sungai pengetahuan parsial yang bersumber dari pengetahuan universal. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita ini masih parsial, Bapak Ibu.
Sementara pengetahuannya Allah itu sudah komplit. Dan pengetahuan kita bersumber dari pengetahuannya Allah. Ilmu kita itu bersumber dari Al-Alim, dari yang maha berilmu. Nah, perlu Anda pahami bahwa tafsir seperti ini bukan berarti menafikan tafsir yang mainstream ya. Enggak, ini hanya memperkaya wawasan. Jadi tafsir-tafsir yang mainstream yang Ibnu Katsir, Al-Jalalain dan lain-lain itu tafsir utama memang untuk orang awam itu tetap eh, benar gitu ya. Cuman ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan wawasan pengayaan bahwa itu juga bisa dimaknai seperti ini gitu ya. Bahwa surga itu yang sejati bukan bukan hanya tempat tinggal kita nanti di akhirat, tapi satu keyakinan dalam hati yang bertahap dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu surga yang sebenarnya, makrifat pada Allah. Dan sungai yang mengalir di dalam surga itu adalah sungai pengetahuan kita yang sifatnya parsial, yang bersumber dari pengetahuan yang universal dari Allah Al-Alim. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Kullama ruziku minha min thamarah. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan yang tumbuh dari pohon keyakinan, sajaratul yakin, loh, Anda lihat ini. Bahkan buah-buahan dan pohon-pohon itu disebut dengan pohon keyakinan gitu. Bukan pohon beneran gitu ya. Dari sajaratul yakin, jadi pohon keyakinan. Ruzikna sebagai rezeki atas anugerah sempurna yang akan menyelamatkan mereka dari tingkatan imkan. Qalu, maka mereka berkata, sambil mengenang perjanjian-perjanjian terdahulu, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Inilah yang pernah dikaruniakan kepada kami terdahulu, yakni al-ayanus sabitah, entitas-entitas permanen atau alam nama-nama dan sifat-sifat atau lauhul mahfud atau alam arwah dan ungkapan-ungkapan lainnya yang menjadi puncak kenikmatan dan akhir kerinduan mereka untuk menikmati buah-buah yang akan dianugerahkan kepada mereka. Jadi buah-buah kenikmatan ini bukan buah-buah kayak apel, semangka gitu. Bagi beliau, buah-buah kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah kedekatan dengan Allah gitu. Apa nih? Wa utubihi mutasyabiha dan mereka diberi buah-buahan yang mirip namun dengan wujud yang jauh lebih sempurna. Walahum fiha dan di dalam tingkatan-tingkatan universal itu mereka memiliki azwajun, pasangan-pasangan. Nah, ini pasangan-pasangan tidak diartikan sebagai bidadari ya, Pak Ibu. Tapi perbuatan-perbuatan baik dan niat-niat yang murni. Azwajun itu diartikan beliau pasangan-pasangan atau perbuatan-perbuatan baik yang niat yang murni. Azwajum mutahharo yang suci dari segala keburukan yang selain Allah. Aghyar yang menghalangi manusia untuk mencapai yang selain Allah. Yang menghalangi manusia untuk mencapai surga. Wahum fiha dan mereka di dalamnya, di dalam tingkatan-tingkatan tersebut, wahum fiha khalidun abadi. Seiring dengan keabadiannya dan kekal seiring dengan kekekalannya. Mereka lalu dalam musyahadah, perjumpaan dengannya, karuniakanlah kepada kami manusia tahqiq dan embun al-yakin. Itu. Ya, bagi para ahli hakikat, Bapak Ibu, surga itu bukan kenikmatan yang penuh buah-buahan, ada sungai segar, ada bidadari cantik-cantik, nggak begitu. Bagi mereka itu surga sejati itu adalah keyakinan, ilmu yakin, air yakin, hakul yakin pada Allah, dan air sungai yang deras mengalir itu alat pengetahuan yang bersumber dari Allah, buah-buah yang segar, bidadari, pasangan-pasangan yang cantik, itu bukan bidadari, tapi amal baik dan niat niat yang tulus murni yang buahnya adalah kedekatan dengan Allah.
kenikmatannya itu dekat dengan Allah. Ya. Ketika orang-orang kafir semakin sombong dan mengagungkan diri sendiri, mereka merasa yakin sebagai makhluk sempurna, lepas dari pengaruh asal muasal mereka dan menentang kitab dan rasul, mereka berkata bahwa apa yang engkau bawa dan engkau sebut sebagai wahyu yang turun kepadamu dari sisi Allah yang Maha Bijaksana itu tidaklah menunjukkan kata-kata orang yang bisa dipercaya dan bisa dijadikan pegangan. Apalagi menunjukkan kalam Tuhan yang Maha Bijaksana, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan patut disembah. Itu karena hal-hal yang dicontohkan dalam kitab ini hanyalah hal-hal rendah, buruk, lemah, dan remeh seperti anjing, keledai, lalat, semut, lebah, laba-laba, dan lain-lain. Kalam yang berisi hal-hal seperti itu tidak mungkin bersumber dari Tuhan yang Maha Besar, Maha Tinggi. Ini komentarnya orang kafir, Bapak Ibu. Nah, dalam Al-Quran sering dikatakan an-naml, lebah, an-naml itu semut, an-nahl, lebah, kemudian al-ankabut, laba-laba, dan lain-lain. Itu mereka nganggap ini kitab apa ini? Masa yang disebut hal-hal remeh kayak begitu. Nah, itu komentarnya orang-orang kafir ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalamma ba'udatan fama fauqaha. Maka Allah membantah mereka itu dan menguatkan risalah nabinya dengan berfirman innallaha. Sesungguhnya Allah yang menghimpun seluruh sifat dan nama, yang menentukan peredaran alam semesta, yang mengatur derajat maujud yang tampak pada semua mazhar tanpa perbedaan, seperti jelasnya matahari dan pancaran sinarnya yang ke seluruh cakrawala dan yang mengalir aliran ruh ke seluruh anggota tubuh, la yastahyi, tidak merasa malu sebagaimana malunya orang yang melakukan perbuatan lemah, hina, dan rendah. Bahkan Allah ayyadriba, membuat perumpamaan lewat penampakan ma ba'udotan fama fauqoha, penampakan sesuatu dari berbagai mazhar yang tidak ada perbedaan dari segi kenampakannya karena Allah dengan zatnya bermanifestasi melalui seluruh sifat dan namanya di setiap zarah dan tidak ada di alam semesta tanpa yang tidak memerlukan dia, idhofah. Karena itulah tidak ada perbedaan semua mazhar dan di sisinya. Engkau pun tak akan melihat ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Tak terkecuali ba'udotan fama fauqoha, nyamuk yang kamu anggap remeh atau lebih remeh lagi, atau di atasnya dalam kehinaan keremehan, seperti kutu dan semut. Allah tetap membuatnya sebagai perumpamaan karena di sisinya semua makhluk ciptaannya adalah sama. Jadi itu bukan hal remeh ya. Nyamuk, semut, dan lain-lain itu semua ciptaannya Allah. Bahkan nyamuk itu luar biasa, Pak. Anda bikin pesawat gede, mesinnya gede-gede itu kan gampang. Tapi Anda bikin pesawat sekecil ini kan susah. Benar nggak? Jadi bikin nyamuk itu harusnya lebih susah dibanding bikin burung. Ya, Anda bikin pesawat gede itu lebih gampang dibanding pesawat mini segede gini kan. Nah, ngapain diremehkan? Itu harusnya lebih susah bikinnya. Onderdilnya seberapa itu? Seberapa kecil? Mikro gitu kan. Jadi kalau Allah bikin perumpamaan ada nyamuk, semut itu bukan hal remeh gitu. Kata beliau begitu. Fa'ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang membenarkan Nabi yang ummi dan beriman kepada apa yang beliau bawa dari sisi Tuhannya, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka mereka mengetahui dengan yakin bahwa membuat perumpamaan-perumpamaan itu adalah kebenaran yang pasti dan berasal dari Tuhan. Dari Tuhan mereka. Tuhan yang telah mengajarkan mereka mengungkapkan berbagai hal secara apa adanya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir berpaling dan tidak membenarkan Allah dan Rasulnya, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir itu mereka berkata dengan meremehkan dan merendahkan, madza aradallah, apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Suci dari segala kehinaan, yang memiliki sifat-sifat terpuji, bihadza mathala, dengan membuat perumpamaan yang rendah dan hina ini. Ini merupakan sindiran pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang paling paling mengena, balik. Artinya apa yang kau bawa dari dirimu sendiri itu hanyalah, kita sambung di pertemuan berikutnya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini doa penutup membaca Al-Qur'an Bapak Ibu. Saya punya yang untuk Anda sendiri. Nanti saya kopikan. Ini kalau Anda baca sendirian, ini kalau baca bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, karuniakanlah kami rahmatmu dengan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Dan jadikanlah buat kami Quran itu imam kami, pemimpin kami, cahaya kami dan petunjuk untuk kami. Wa rahmah dan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, karuniakanlah kami petunjukmu. Ingatkan kami ketika kami lupa. Wa alimna minhu ma jahilna. Dan ajari kami ketika kami bodoh. Warzuqna tilawatahu. Dan karuniakanlah kami untuk membacanya ana al-laili wa atrofan nahar. Baik di waktu malam maupun di waktu siang. Waja'alhu lana. Dan jadikanlah Quran itu untuk kami hujjatan. Hujjah. Ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.